sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, edisi Jumat 17 Maret 2017, bersama Romo Romanus Hami SPD, langsung dari Brazil. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari, para sahabat, pendengar Fresh Juice yang terkasih, di mana saja Anda berada. Salam jumpa kembali bersama saya, Romo Romanus Hami, SPD. Semoga saudara-saudari sekalian tetap dalam keadaan semangat, sehat dan gembira selalu dalam kasih Tuhan. Langsung dari São Paulo, Brazil, saya kembali menemani Anda dalam renungan hari ini, Jumat 17 Maret 2017. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan dengan ayat 45 sampai 46. Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat pendengar Fresh Juice yang terkasih, hari ini Yesus mengisahkan kepada kita satu perumpamaan tentang penggarap-penggarap
kebun anggur. Dalam perumpamaan itu diceritakan bahwa ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada para penggarap. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada para penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun apa yang terjadi? Para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Bahkan utusannya yang terakhir, yaitu putranya sendiri, dibunuh oleh para penggarap kebun anggur itu. Dasar penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Para sahabat pendengar Fresh Juice yang terkasih, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan Yesus untuk kita? Tuan tanah dalam perumpamaan tadi adalah Allah sendiri, Bapa yang penuh kasih. Dan kebun anggur melambangkan dunia dan segala isinya. Sedangkan para penggarap kebun anggur adalah semua orang yang kepadanya Allah memberi kuasa untuk menjaga dan mengolah kebun anggur dengan penuh tanggung jawab. Wawasannya Allah yang maha kasih, Allah yang maha cinta, menciptakan dunia ini dengan penuh cinta, sama seperti surga, dan dilengkapi dengan berbagai sumber daya alam, agar manusia dan segala makhluk bisa hidup dengan baik. Allah yang adalah tuan tanah atas kebun anggur, alias pemilik dunia ini, mempercayakan kepada kita semua untuk menjaga dan merawat dunia ini agar kita bisa hidup dengan tenang, hidup dengan damai dan bahagia. Kita adalah penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan, penjaga dan pengelola dunia ini dengan segala sumber daya alamnya. Namun saudara-saudari yang terkasih, ambisi akan uang, ambisi akan kekuasaan, dan kecemburuan yang menguasai nurani manusia, kebanyakan dari kita menjelma menjadi para penggarap kebun anggur yang jahat. Penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat adalah semua orang yang atas nama kekuasaan politik, yang atas nama kekuasaan ekonomi, uang, bahkan kekuasaan budaya dan agama, merusak bumi dengan segala isinya, merusak sistem relasi antara sesama manusia. Coba bayangkan saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus menceritakan tentang para penggarap kebun anggur yang jahat, banyak imam-imam kepala, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat merasa tersinggung dengan kata-kata Yesus. Saking tersinggungnya, mereka ingin menangkap dan membunuh Yesus. Sebab mereka adalah para penggarap kebun anggur yang jahat, karena mereka sering menggunakan dalil-dalil keagamaan untuk memeras orang-orang kecil, dan lebih jahat lagi, menebarkan ancaman dan teror kepada orang banyak dengan menggunakan ayat-ayat suci dan norma-norma yang memenjarakan orang. Para sahabat pendengar Fresh Juice yang terkasih, sepanjang sejarah keselamatan manusia, Allah telah mengutus ke dunia banyak nabi untuk mewartakan tentang kebenaran, keadilan, perdamaian, cinta dan persatuan. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, mayoritas para utusan Tuhan itu dibunuh oleh para penguasa politik dan agama. Meskipun demikian, Allah tidak pernah murka akan kita dan dunia. Allah dengan penuh kasih sayang yang terbatas tetap mengutus putra tunggalnya. Tetapi sayangnya, ia juga dibunuh dan disalibkan. Sampai hari ini pun, Yesus tetap dibunuh dan disalibkan lewat kesaksian hidup kita yang kurang menghargai sesama kita dan bumi ini.
Terkadang kita menjelma menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang sangat jahat, yang tidak segan melemparkan batu, membunuh, dan menyalibkan Yesus. Entah itu lewat tutur kata dan ujaran-ujaran kebencian yang menghancurkan kebebasan, yang menghancurkan harapan dan kegembiraan hidup orang lain, maupun lewat ancaman dan hasutan yang memecah belah keharmonisan hidup kita dengan orang lain. Kita sedang berada dalam masa puasa. Masa puasa, saudara-saudariku yang terkasih, adalah waktu suci yang disediakan Tuhan agar kita bisa membaharui hidup, cara pandang, dan tingkah laku kita terhadap orang lain dan dunia. Ya, satu kesempatan untuk menilai diri kita sendiri. Apakah kita adalah para penggarap kebun anggur yang jujur atau para penggarap kebun anggur yang jahat? Satu hal yang pasti, bahwa Allah menginginkan kita untuk menjadi penggarap kebun anggur yang jujur, agar kerajaan Allah tidak akan diambil dari hidup kita, kata Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, para pendengar Fresh Juice di mana saja Anda berada, semoga kita dapat memanfaatkan masa yang penuh suci ini untuk menguji kesadaran batin dan iman kita kepada Tuhan. Semoga kita menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang jujur. Karena itu, kita berdoa, semoga damai dan berkat Tuhan menaungi seluruh hidup, keluarga, dan perjuangan kita sepanjang hari ini. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 17 Maret 2017. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Romanus Hami untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.